PSI akar rumputnya belum ada. Saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Sanggup? Kalau Megawati yang turun, wah susah Gajah menang di kandang Banteng di Jawa Tengah. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian. Geliat oposisi kalau memang mau digunakan, sebaiknya mencalonkan Megawati Soekarnoputri. The Last Dance. Banteng begitu-begitu udah lama akar rumputnya kuat. Gajah Inilah yang harus kita kerjakan. lawannya pasti Pak Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini Adam sama Ardi nih katanya jadwalnya ngonten, jadi saya dipaksa ngonten sendirian walaupun gitu deh. Gini, saya tuh ada tiga hal yang saya bingung nih minggu-minggu ini, mungkin teman-teman juga ya. Bukan tentang dompet atau kantong kita yang jadi tebal gara-gara Purbaya, belum itu. Tapi gini loh, yang pertama, media-media massa tuh ngeributin pertarungan antara Gajah dan Banteng. Gajah dan Banteng berantem itu, ribut itu, secara nasional gak berpengaruh tuh siapa yang menang. Rame memang di Jawa Tengah, si Gajah itu berusaha mengambil kandang Banteng gitu. Jadi Bantengnya diusir. Tapi gini loh, kejauhan juga kalau kemudian kita menganalisanya itu secara lebih detail. Dan gak apple to apple juga. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, satu, PDI ini partai yang begitu itu, dia tuh lama banget hidupnya. Punya akar rumput yang luar biasa. PSI akar rumputnya belum ada. Iya, dia ada Jokowi, tapi Jokowi waktu itu menang PDI. Wah, nggak ada kaitannya dong. Pak Jokowi kan bisa hidup sendiri. Iya, waktu itu dia menang presiden. Faktor utamanya memang dia sendiri. Tapi kan semua pencitraannya udah kebongkar. Pak Jokowi masih kuat nggak? Kuat banget. Tapi apakah berpengaruh ke PSI? Nah, ini teman-teman kan banyak yang nulis tuh. Banyak juga komentar-komentar dari pengamat-pengamat politik. Bukan yang ternama. Karena yang ternama kan siapa namanya, Di? Andi Satrio ya. Ya. Nah, jadi gini loh teman-teman. Waktu kan orang-orang bilang waktu Pak Jokowi berkuasa aja PSI tidak berdaya. Tapi jangan dilupakan waktu itu kondisinya Kaesang masih sebentar. Tipis durasinya menjadi ketua umum, kan dadakan kan 2 hari kemudian jadi ketua umum. Nah, ini sekarang dia ada waktu lama nih buat memperkuat akar rumput. Tapi apakah itu cukup waktu buat menggeser Banteng Jawa Tengah? Gini, dalam sebuah pertandingan itu faktor yang buat menang itu banyak. Yang pertama, faktor kemampuan masing-masing kontestan. Kalau fair play terjadi, mungkin pertarungan seru. Tapi ini kan banyak keunggulannya nih. Banteng begitu-begitu udah lama akar rumputnya kuat. Gajah baru aja jadi Gajah. Sebelumnya kan Mawar. Tapi kalau ditelaah lagi, ya mungkin mereka bertarungnya di Jawa Tengah aja. Tapi mau sampai kapan bisa kuat? Kan saya yakin Gajah itu menang nungguin ibunya Banteng melemah kan. Pasti hitungannya begitu. Ibunya Banteng mesti dibikin lemah. Karena kalau ibunya Banteng ini kuat, susah dikalahkannya. Nah, oleh karena itu, memang saya tuh menyarankan nanti di Pilpres, kalau memang Banteng mau dorong calon presiden, itu bukan Pram, bukan pula Ganjar, tapi Megawati Soekarnoputri. The Last Dance.
adalah panggung terakhir Megawati Soekarno Putri menyelamatkan PDI Perjuangan dan menyelamatkan regenerasi PDI Perjuangan. Lawannya pasti Pak Prabowo. Bisa menang? Susah, sulit. Pak Prabowo belum ada lawan sampai hari ini. Jadi kalau Megawati yang turun, wah susah Gajah menang di kandang banteng di Jawa Tengah. Apalagi Megawati jadi presiden, calon presiden. Jadi gitu. Tapi teman-teman overall ini kalau orang-orang ngeributin Gajah sama banteng siapa yang menang, ini Garuda yang menang secara nasional. Gerindra yang menang. Ayolah. Demokrat putaran kedua SBY presiden gak terbendung bro, menang Demokrat. Pak Jokowi periode kedua gak terbendung PDI Perjuangannya, menang lagi. Hat-trick kan kemarin sama 2024. Tapi 2029 beda jadi. Ini Garuda, Gerindra bisa jadi dia menang. Dan bisa jadi menembus perolehan rekornya PDI Perjuangan 33,3%. Mungkin bisa lebih besar dari itu. Jadi di 2029 apa yang kita lihat nih? Ya kalau memang PDI Perjuangan mau mempertahankan kesolidan di kandangnya, kemudian mempertahankan kesolidan partai, menurut saya sih mestinya yang dijadikan calon presiden itu Megawati Soekarno Putri. The last dance of Megawati. Kalau menurut saya. Saya udah ngomong sih di beberapa podcast, nggak baru satu podcast saya sih sebetulnya, gaspol aja tuh, kompas.com. Saya bilang, ya itu tadi, kalau saya jadi PDI Perjuangan, maka di Pilpres 2029 walaupun ada nama Pramono Anung, ada nama Ganjar Pranowo, ada nama Puan Maharani, atau misalnya Prananda Prabowo, atau Muhammad Rizky Pratama sekalipun, sebaiknya dorong Megawati Soekarno Putri. The last dance. Solid PDI Perjuangannya. Regenerasi juga terjaga. Dan pastinya ada langkah-langkah yang bisa dipertimbangkan secara politik setelah itu. Sebab gini juga ya, kalau kemudian PDI Perjuangan dorong orang lain, Ganjar atau Pram misalnya, atau Puan misalnya, atau siapapun itu ya, pasti kader PDI Perjuangan nyangkanya inilah pilihan Ibu Mega sebagai ketua umum penggantinya. Makanya menurut saya Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden itu paling tepat. Kenapa? Karena memang yang mengerti ajaran Soekarno itu ya Megawati Soekarno Putri itu pertama ya. Ajaran Soekarno itu gentayangan gak jelas bos. Sejak Soekarno tidak lagi jadi presiden. Sejak PNI melebur ke dalam PDI Perjuangan. Gak ada ke dalam PDI waktu itu. Tapi Bu Mega ya, yang gentayangan itu ditangkap sama Bu Mega, diberikan wadah, diberikan tubuh yang namanya PDI Perjuangan. Makanya saya lagi tulis tuh buku Estafet Ideologi dari Soekarno ke Megawati. Bersamaan saya nulisnya ini, saya nulis bareng-bareng paralel dua buku. Satu lagi Estafet Ideologi dari Sumitro ke Prabowo. Jadi balik lagi ke pertarungan Gajah versus Banteng ini gak seru. Satu, kemungkinan besar Banteng menang. Apalagi kalau Megawati turun tangan. Kan Pak Jokowi walaupun ada di PSI kan Pak Jokowi gak bisa lagi jadi calon presiden. Ya, paling memaksakan dorong Gibran. Tapi itu juga pasti kan ngincarnya jadi wakil presidennya Prabowo. Karena Gibrannya belum kuat juga. Jadi kalau pertarungan Banteng versus Gajah ditanya ke saya siapa yang menang, saya bilang yang menang Garuda. Itu topik yang pertama. Jadi yang pertama itu Banteng versus Gajah siapa yang menang? Yang menang Garuda. Kemudian yang kedua, kira-kira siapa yang pantas menjadi lawan Prabowo Subianto di 2029? Sampai hari ini belum ada. Saya udah berkali-kali bilang Prabowo masih paling kuat. Tapi geliat oposisi kalau memang mau digunakan sebaiknya mencalonkan Megawati Soekarno Putri.
last dance. Lawan-lawan politiknya pasti kaget. Terus kemudian pasti ya nyela-nyela. Mengkerdilkan Megawati. Ibu udah tua, ibu udah begini, udah begitu. Tapi sebagai pemegang profesor honoris causa terbanyak di Indonesia, gak bisa kita anggap remeh seorang Megawati Soekarno Putri. The last dance. Jadi kesolidan PDI Perjuangan. Supaya apa? Supaya tidak terlalu jauh dari Gerindra. Ini Gerindra Garuda ini pasti terbang tinggi banget 2029. Supaya tidak terlalu jauh gap elektabilitasnya, saya usulkan PDI Perjuangan sih dorong Megawati Soekarno Putri. Kemudian yang kedua, tentang program-program Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan programnya banyak ya. Tapi memang yang kita lihat menteri-menterinya ini sibuk sendiri, saling bantah-bantahan, saling ribut gitu. Padahal program-program Pak Prabowo ini harus segera diselesaikan. Terutama tantangan tentang komunikasi kepada rakyat. Pak Prabowo tuh tadi, coba Pak Kodari ya, tolong kumpulkan video-video yang meragukan bahwa MBG ini akan berhasil. Tuh. Sebetulnya gak usah begitu Pak Prabowo menurut saya. Menurut saya yang harus dilakukan agar MBG berhasil itu bukan tentang orang-orang yang ngeritik tinggal dikit, bukan. Yang ngeritik makin banyak biarin aja. Tapi kesolidan di pemerintahan dari sisi komunikasi, pelaksanaan MBG sendiri, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan rasa iri rakyat yang gak kebagian proyek gitulah. Ya itu Pak Prabowo lebih paham lah. Jadi implementasi program itu jadi penting. Pak Prabowo bikin Indonesia Incorporated, Danantara, Koperasi Merah Putih, MBG, sekolah rakyat bagus-bagus. Terakhir ada gentengisasi. Bahkan sebelumnya ada pemutihan hutang. Itu keren-keren. Tapi kalau kemudian pembantunya sibuk ribut sendiri, terus gap kualitas antara Prabowo dengan para pembantunya tidak diperbaiki, tantangan hukum, ekonomi, komunikasi tidak diperbaiki, maka akan sulit tuh tercapai mimpi-mimpi Prabowo. Jadi Pak, menurut saya, kalaupun program-program Bapak tersendat, saya jamin itu bukan karena banyaknya kritikan yang masuk, tapi karena meminjam kata-kata Mbak Puan, gak solid. Bukan kayak gini. Ada citra, perkiraan, prediksi nggak solid anak buah Bapak tuh, bantu-bantunya. Kenapa? Karena itu saya melihatnya terlalu sibuk berisik di media gitu. Bukannya mengkomunikasikan program-program itu ke rakyat, tapi berkomunikasi antar pejabat tapi nadanya kritis gitu. Jadi kalau menurut saya program Bapak akan tercapai bila timnya makin solid. Sekarang udah solid pastinya. Makin solid. Jadi itu teman-teman. Terima kasih ya. Kita akan masuk ke Ramadan. Saya Henry Satrio menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Semakin baik ibadah kita, semakin ikhlas ibadah kita, sehingga apa yang kita harapkan dari Allah SWT bisa tercapai. Buat yang merasa belum mendapatkan Lailatul Qadar, inilah saatnya mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma kata Ustadz Abdul Somad, yang tahu kita dapat Lailatul Qadar itu hanyalah Allah. Kenapa? Masuk akal juga. Kalau kita udah merasa tahu kita dapat Lailatul Qadar, sangat mungkin kita jadi malas ibadah. Karena janji Allah kan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Saya Henry Satrio beserta kru Henry Satrio Official, Rujak Politik,
jangkrik Bos Alehensa mengucapkan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.